Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, gimana kabarnya pagi ini? Baiklah, hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian tentang akuntansi. Mungkin kalian ada yang pernah dengar, ada yang belum ya. Padahal akuntansi adalah suatu mata pelajaran pokok ya, yang harus bisa dipahami oleh semua orang, karena dengan akuntansi kita bisa mengolah keuangan kita dengan baik. Baiklah, ya adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah, semoga semua sehat ya di saat kondisi seperti ini. Di saat kita belajar dari online, diharap kita tetap terus semangat ya untuk mendapatkan hasil yang sangat baik. Amin. Amin. Oke, sebelum kita belajar akuntansi, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu akuntansi ya. Oke, pelajaran akuntansi ini untuk kelas 11 itu tentang perusahaan jasa. Kalian mungkin sering dengar perusahaan jasa, perusahaan yang mendapatkan uangan dari hasil jasa yang dia jual ya. Seperti kalau kalian sakit, kalau kalian butuh asuransi ya, seperti kalian ketika lagi jalan atau banyak kempes ya, itu semuanya perusahaan jasa. Nah, sebelum mulai perusahaan jasa, kita harus belajar dulu nih. Kita harus belajar dulu tentang apa sih kontrak pembelajaran kita ya. Di sini memberikan rambu-rambu bagaimana cara kita belajar akuntansi saat ini ya. Yang pertama yaitu, lihat nih ya, pertama ya, kita harus rajin ya mengikuti kegiatan belajar dari rumah ya. Jangan sampai kita males-malesan ya. Udah kita nggak bertemu secara langsung, tapi kita males-malesan ya, itu sangat sedih sekali ya. Yang kedua, kita harus disiplin nih dalam waktu ya. Kalau bisa kalian siap-siap ketika waktu untuk belajar segera mulai ya. Kalian harus siap-siap. Dan kalian misalkan ada tugas-tugas, jujur ya. Dalam proses belajar, kalau kalian nggak ngerti, tanya, jangan malu-malu ya. Kalau bisa sampai gurunya nangis, nggak bisa jawab. Susah banget jawabannya. Nanti gurunya akan nanya, akan bertanya, akan mencari apa jawabannya ya. Nah, dari pertanyaan kalian yang luar biasa itu ya. Yang keempat, kalian harus percaya diri ya. Tanpa percaya diri, kalian nggak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk belajar kalian hari ini ya. Nah, yang terakhir, kalian harus menghargai pendapat orang lainnya. Kadang-kadang teman menjawab, kalian dengarkan ya, dan kalian lihat bagaimana isi komentar atau jawaban dari teman-teman kalian itu semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau kita lihat akuntansi ini, dia KD yang kita pelajari itu mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi ya. Di sini kita belajar tentang sejarah ilmu akuntansi, pengertian akuntansi, mengidentifikasi pemakai akuntansi itu siapa saja ya, karakteristik kualitas informasi akuntansi dan seterusnya ya. Oke, nah ini yang kita pelajari pada saat ini ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Pertama kita belajar tentang sejarah akuntansi. Nah, kalau kalian lihat sejarah akuntansi itu dimulai dari mana? Yaitu dari daerah di Italia ya, daerah Italia yang tergenang air, yang itu kotanya di atas sungai, yaitu daerah Venesia. Di sini ada hidup seorang ahli matematika ya, namanya Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, atau orang sering mengenalnya Luca Pacioli. Dia seorang ahli matematika ya, dia bikin buku tentang matematika, summa de arithmetica, geometrika, proporsioni et proporsionalita. Nah, di salah satu bab itu ada tentang akuntansi, yaitu sistem akuntansi pencatatan berpasangan ya. Judul salah satu babnya itu yaitu Tractatus de Computis et Scriptoris ya. Jadi akuntansi udah ada nih dari kurang lebih 500 tahun yang lalu ya, luar biasa ya. Masya Allah ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Nah, kita lihat nih perjalanan sejarah akuntansi ya. Akuntansi itu dimulai pada abad ke-15 ya, di tahun 1494 di Venesia, Italia ya. Di sini ada seorang ahli matematika namanya Lucas Paciolo atau Lucas Pacioli ya. Namanya kita kurang tahu pasti ya, yang benar Pacioli karena kita nggak bisa nanya karena beliau sudah meninggal dunia ya. Nah, dia menciptakan buku matematika judulnya Summa de Arithmetica, Geometrika, Proportioni et Proportionalita ya. Di sini ada bab tentang pembukuan berpasangan ya, atau Tractatus de Computis et Scriptoris ya. Nah, pembukaan ini terus berkembang ya, akhirnya timbul revolusi industri di Inggris ya, ketika James Watt menemukan mesin uap ya, berkembang sekali pesat ya. Nah, akhirnya perdagangan tadinya berasal dari Venesia merambah terus ya ke dataran Eropa ya. Nah, sistem pembukuan bookkeeping atau sistem kontinental ini berubah nih dengan kemajuan komputer oleh orang Amerika, dan yang kita gunakan sekarang ya, nah itu nama sistemnya itu Anglo-Saxon ya.
Di Indonesia tahun 60 sistem kontinental ini ditinggalkan dan kita menggunakan sistem Anglo-Saxon. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi nih ya. Nah, sekarang kita lihat nih pengertian akuntansi ya. Nah, di sini kalian bisa melihat pengertian akuntansi, yaitu akuntansi berasal dari kata account ya, menghitung ya. Nah, sekarang lihat nih. Kalian bisa mencari pengertian definisi akuntansi ini di buku pegangan kalian ya, buku teks pegangan kalian ya, BTP ya. Lihat kalian di buku akuntansi khusus SMA High School, kalian bisa cari nanti ya, bisa cari jawabannya dan kalian bisa membuat kesimpulan dari pengertian akuntansi itu ya. Nah, jadi kalau kalian sudah mencari jawabannya, nah di sini lihat nih, menurut American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi itu seni pencatatan ya. Jadi setiap transaksi yang ada dicatat ya. Nah, setelah dicatat dia apa? Dikelompokkan. Apakah dia termasuk penerimaan, pengeluaran, apakah dia termasuk biaya pribadi, dan lain sebagainya ya. Nah, setelah dikelompokkan, lalu diapakan lagi? Nah, selalu kita apa? Ikhtisarkan ya. Dari kelompok yang banyak kita ikhtisarin biar kita gampang nanti membacanya ya. Nah, setelah diikhtisarkan, kita namanya terakhir itu buat apa? Bersinar. Dan ingat, oh ya, sebelum kita membuat suatu kesimpulan, semua data yang kita ikhtisarkan itu harus bersifat finansial atau keuangan ya. Jangan data yang misalnya kita menghirup udara segar, berjemur di matahari, itu jangan dicatat ya. Itu karena bukan bersifat finansial ya. Yang terakhir apa nih? Ya, yang terakhir kita lihat bikin laporan untuk menafsirkan hasilnya ya. Jadi definisi akuntansi selalu kita ringkas ya seperti ini. Ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada lanjut ya, lanjut. Sekarang kita lihat nih, sekarang pemakai informasi akuntansi ya. Nah, sekarang lihat nih, kalau kalian buat catatan pasti ada gunanya ya, pasti ada pemakainya, pasti ada misalkan suatu saat teman kalian belum nyatet, bisa pinjam ke buku kalian ya. Nah, sama kayak akuntansi ya. Di akuntansi itu ada pemakai intern, ada pemakai ekstern. Kalau intern artinya di dalam perusahaan itu sendiri ya. Contohnya akuntansi itu dipakai oleh seorang manajer atau pimpinan. Kalau di ekstern itu di luar perusahaan itu ya, contohnya kayak pemilik, karyawan, investor, kreditur, pelanggan, dan pemerintah. Pemerintah berhubungan apa dengan akuntansi ya? Bisa melihat berapa sih keuntungan perusahaan? Nanti akan dikenakan pajak ya. Begitu juga dengan investor ya. Nah, bagaimana investor membaca laporan akuntansi suatu perusahaan. Begitu juga dengan kreditur ya. Begitu juga dengan pemilik ya. Sekarang banyak orang yang punya uang tapi dikelola oleh orang lain ya. Nah, makanya pemilik kadang-kadang disebut juga pemakai ekstern ya. Contohnya kalau kalian lihat nih klub-klub Inggris ya, Manchester City itu bukan punya orang Inggris ya. MU bukan, Manchester United juga bukan punya orang Inggris ya. Nah, itu ya yang disebut kenapa pemilik kadang-kadang disebut sebagai pemakai ekstern. Nanti ada tugas tentang hal ini ya. Nah, sekarang lihat nih. Syarat informasi akuntansi yang berkualitas. Berkualitas atau apa? Atau bisa diandalkan ya. Pertama, semua pencatatan itu harus bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan biaya yang dikeluarkannya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dapat dimengerti nih. Ya, capek-capek ditulis, nggak bisa dibaca ya. Capek-capek ditulis, kalian nggak bisa buat ulangan ya. Nah, sama kayak akuntansi ya. Harus dapat dimengerti oleh siapa yang melihat dan membaca dan memakainya ya. Kedua, relevan ya, berhubungan ya dengan apa yang dengan yang dilakukan perusahaan itu ya. Kalau nggak ada hubungannya, nggak usah dicatat ya. Nah, keempat, dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya ini ada beberapa hal ya. Pertama, dapat diuji, netral ya, tidak memihak siapa-siapa dan menyajikan yang seharusnya ya. Kadang-kala ada perusahaan yang tidak netral nih di laporan keuangannya untuk dipublish ke umum, dia buat yang bagus, tapi untuk perusahaan dia buat yang nyata. Itu sebenarnya nggak boleh ya. Nah, nanti kalian ada tugas tentang hal ini ya. Apa sih artinya dapat diuji? Apa sih artinya netral? Apa sih harus menyajikan yang seharusnya? Oke, lanjut ya. Sekarang dia nilai prediksi. Nah, nilai prediksi apa nih? Jadi kita harus memperhitungkan ya gimana prediksi yang akan datang ya. Contoh kayak saat pandemi ya, banyak perusahaan nggak prediksi ini ya. Dan kejadian ini tiba-tiba ya, dan luar biasa ya. Semua nggak prediksi ya. Jangankan kalian ya, kita aja sendiri yang di rumah juga nggak bisa memprediksi keadaan ini ya. Tahu-tahu kita belajar berapa bulan selama di rumah aja ya. Nah, itu hasil nilai prediksi ya. Ini harus benar-benar diperhitungkan dengan baik sekali ya. Nah, umpan balik ya. Nah, umpan balik itu berarti apa nih? Pembenaran atau penolakan terhadap perencanaan luar. Kadang-kadang rencana kita buat nggak sesuai nih dengan keadaan ya. Bisa kita tolak, bisa kita perbarui ya, bisa kita review ya. Lalu yang selanjutnya tepat waktu nih, laporan keuangan harus tepat waktu ya. Jangan sampai telat. Nanti kalau telat gimana perusahaan melihat
kemungkinan akan datangnya. Begitu juga kalau kalian misalkan bagi rapot nggak mungkin ya. Bagi rapot diundur-undur ya, nanti orang tua akan marah ya. Oh, ini kok nggak dibagi-bagi rapot? Gimana kesempatan anak saya bisa ikut ke jenjang perguruan tinggi atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi ya. Nah, lanjut. Lalu dia dapat dibandingkan nih, wah semester 1 ranking 10, semester 2 ranking 6. Wah, tandanya kalian semangat belajar tambah tinggi ya, sehingga nilai kalian meningkat dan akhirnya ranking kalian juga tinggi. Sama dengan dari perusahaan ya, perusahaan tahun ini labanya 10 juta. Tahun depan labanya kok 5 juta. Apa nih yang salah nih? Bisa dilihat dan bisa diperbaiki kualitasnya. Oke. Lanjut lagi ya. Dia cukup berat ya atau materiality ya. Jadi semua pencatatan itu harus mempunyai nilai uang yang bisa diperhitungkan ya. Kalau kalian misalkan ada ini, wah ini kita pengen beli sesuatu ya, tapi tahu-tahu nggak jadi ya. Nah, akhirnya nggak usah dicatat ya. Karena dia nggak punya nggak ada materiality-nya ya. Nah, oke. Nah, lanjut ya. Sampai sini dulu ada yang tanya? Wah, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang bidang-bidang akuntansi. Akuntansi itu banyak bidangnya. Akuntansi keuangan, auditing, biaya, manajemen. Nah, nanti yang kita pelajari hanya yang keuangan ya, selama di SMA. Kalau kalian ingin lanjut ke kuliah, kalian bisa lanjut ke materi akuntansi yang lainnya ya. Nah, sekarang proses akuntansi nih. Ya, proses profesi akuntan ya. Kalau kalian sering dengar ya akuntan ya. Ini ada macam-macam nih. Akuntan internal, akuntan apalagi? Akuntan publik ya, akuntan apa lagi coba tebak? Akuntan pemerintah ya. Lalu ada akuntan pendidik ya yang membuat kurikulum akuntansi. Nah, oke. Sampai sini dulu. Nanti ada tugas-tugas yang kalian harus kerjakan di e-learning ya. Kalian bisa buka, nanti kalian bisa isi dan kalian upload ke e-learning. Oke? Sampai sini dulu. Jadi kesimpulan semuanya, akuntansi itu dari sejarahnya sampai sekarang terus berkembang ya dan terus dipakai ya. Dan banyak manfaatnya bagi perusahaan. Gak hanya perusahaan ya, pribadi-pribadi juga penting untuk mengetahui akuntansi ini. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.